Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini kita memperingati sebuah peringatan Jumat Agung. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita, amin. Ya, dan itu makanya kita peringati, tapi nggak cuma mati, dia juga bangkit dan naik ke sorga. Yang sebentar lagi juga akan kita peringati urutannya, gitu. Ya. So ada tiga hal yang pengen saya sampaikan mengenai makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita sama-sama mau lihat di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ini alasan pertama kenapa Yesus harus turun ke dunia dan harus mati di kayu salib. Ya, alasan yang pertama adalah karena apa? Firman Tuhan bilang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, artinya gini, Bapak Ibu kita perlu mengerti bahwa setiap kita berdosa. Ya, karena semua manusia, jadi kalau ada yang bilang bahwa bayi lahir suci, enggak, ya. Kita bukan lahir di atas lembar kertas putih, tapi lahir di atas sebuah lembar kertas karbon, tau nggak, yang hitam. Ya, karena setiap kita berdosa. Ya, karena firman Tuhan yang bilang karena semua orang telah berdosa. Makanya kenapa Yesus jadi penting buat setiap kita. Saya lagi suka baca buku, biasa baca buku keuangan, tapi belakangan saya kayak mulai bosen. Jadi saya mulai baca buku tentang filsafat. Judulnya tuh Dunia Sofi. Ya, ada yang pernah baca? Ada yang pernah tahu? Yang pernah dengar? Ya, bukunya tentang Sofi itu tentang artinya kebijaksanaan, ya. Jadi dia novel tapi filsafat gitu. Ya, waktu saya baca bukunya ada satu kutipan yang menarik di buku itu. Ya, kutipannya bilang begini, setiap orang tuh punya kepentingan. Setuju ya? Setiap orang akan menganggap apa yang penting buat saya mungkin beda sama apa yang penting buat Michael. Apa yang penting buat Rizky Kurniawan mungkin beda sama apa yang penting buat saya. Ya kan, beda-beda, bener gak? Ya, makanya kalau misalnya kita bilang makan siang gratis buat semua warga negara Indonesia, pasti yang bilang penting siapa? Yang lapar. Ya kan? Yang udah kenyang mah nggak akan merasa program itu penting. Ya kan? Siapa yang merasa bahwa ketika orang miskin, orang miskin, apa yang penting buat dia? Duit, bener gak? Orang sakit, apa yang penting buat dia? Kesehatan, bener gak? Sembuh. Ya kan? Artinya gini, kepentingan semua orang berbeda. Tapi sepertinya ada sebuah kesamaan untuk kita semua umat manusia. Ya, kesamaannya apa? Firman Tuhan bilang karena semua kita telah berbuat dosa. Makanya keselamatan atau penebusan jadi sesuatu yang sangat penting harusnya. Ya, karena kita semua berdosa. Ya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini menarik. Kemuliaan Allah bicara tentang apa? Kita baca Kejadian 1 dan Kejadian 2. Ya, bagaimana manusia tinggal dalam kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya manusia tidak didesain untuk mati. Enggak pernah. Tuhan enggak pernah mendesain manusia untuk mati. Tuhan mendesain manusia untuk hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Ya. Ya, masalahnya karena semua orang telah berbuat dosa, makanya kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, garis bawahi kata dibenarkan. Kita nggak pernah bisa membenarkan diri kita sendiri. Setuju ya? Ya, karena tadi manusia berdosa sejak semulanya. Ya, bahkan dalam kitab Mazmur dikatakan gini, dalam kesalahan aku dikandung, dalam kesalahan aku dikandung, dalam dosa aku diperanakan. Ya, dalam dosa kita semua udah dikandung dalam dosa. Ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya kita udah kehilangan semua hubungan yang ada di Kejadian 1, Kejadian 2, di mana antara Adam dan Hawa nggak ada gap sama Tuhan. Ya kan? Di mana Adam dan Hawa hidupnya bersama dengan Tuhan. Itu desain awal Tuhan. Jadi Kejadian jangan dianggap sebagai sebuah kitab sejarah. Kejadian adalah sebuah desain awal Tuhan. Ketika Tuhan ciptain manusia, Tuhan pengen supaya manusia hidup seperti Kejadian 1, Kejadian 2. Bersama dengan Allah. Ya, bisa jalan bareng, bisa namain binatang bareng gitu. Itu rencana awalnya, tapi karena dosa, kita kehilangan semua itu. Ya, makanya firman Tuhan bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, cuma-cuma dibenarkan. Ya, beberapa waktu lalu saya sempat share di dalam beberapa grup, ya, ada pengajaran-pengajaran yang merasa bahwa kita bisa membenarkan diri kita sendiri, bahwa kita bisa selamat oleh karena kebaikan kita. Ya, saya sempat share itu di beberapa teman-teman dan kita ada grup discussion gini. Makanya kenapa firman Tuhan bilang kita harus mengawasi kehidupan kita dan mengawasi pengajaran kita. Ya, karena faktanya di sini firman Tuhan bilang kita semua dibenarkan.
Ya, karena kita nggak bisa membenarkan diri kita sendiri, setuju? Ya, kita semua dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, karena apa? Nah, ini penyebabnya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini alasan pertama. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena kita semua berdosa. Ya, ini alasan pertama, sehingga Yesus harus turun sendiri untuk menebus dosa kita. Amin. Ya. Alasan kedua kita mau lihat sama-sama di Roma 6 ayat 20 sampai 23. Ini alasan kedua kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Ya. Firman Tuhannya bilang begini, ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Setiap kita yang sebelumnya adalah hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Bapak Ibu gini. Contoh saya misalnya ya, waktu saya hamba dosa, artinya begini, saya ada rantai yang mengikat saya pada dosa. Anggaplah ini dosa. Oke? Ada rantai yang mengikat saya sehingga saya nggak bisa lepas dari dosa. Di sana kebenaran. Kebenarannya ada di sana. Di sini dosa. Tapi karena ada rantai, saya nggak punya pilihan. Saya nggak bisa memilih untuk hidup dalam kebenaran karena saya terpenjara oleh dosa. Ya, sehingga saya bebas dari dosa. Makanya firman Tuhannya bilang begitu. Saya bebas dari kebenaran. Tapi saya jadi hamba dosa. Ya, ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Ya, coba lihat. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Ya, karena saya percaya gini, dosa, sebangga apapun orang sama dosa, at the end of the day dia pasti akan malu sama dosanya. Bener gak? Coba lihat kesaksian orang-orang yang bertobat. Mereka pasti bilang gini, saya dulu tuh malu, nyesel saya bikin dosa kayak gitu. Bener gak? Ya kan? Minimal menjelang kematian dia akan mulai ngomong, nyesel saya dulu, kenapa ya saya hidup kayak gitu. Bener gak? Ya kan? Minimal begitu. Pilihannya dua, kalau gak pas kena penyakit parah, pas udah menjelang kematian biasanya orang mulai nyesel tuh, aduh kenapa begini, baru mulai ingat Tuhan. Ya saya harap setiap kita gak begitu. Ya setiap kita mengingat Tuhan dari saat ini, amin. Ya, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena apa? Kesudahan semuanya ialah kematian. Nah, nampaknya ini yang jadi alasan penting Yesus harus mati di kayu salib. Ya, ayat 22-nya ini ayat yang begitu indah. Ini firman Tuhan yang bilang, dan ini ayat yang indah buat setiap kita, amin. Firman Tuhan bilang begini, tetapi sekarang, bukan nanti, bukan kemarin, tapi sekarang, hari ini berarti. Oke, sekarang setelah kamu diberdekakan dari dosa, lihat. Dan setelah kamu menjadi apa? Yang tadi hamba dosa, yang ini hamba Allah. Cuma ada dua jenis perhambaan, apapun itu ujungnya. Ya, pilihan kita mau jadi hamba Allah atau hamba dosa. Ya. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, dan sebagai kesudahannya ialah, coba lihat perbedaannya, hidup yang kekal. Dosa buahnya apa? Kematian. Tapi jadi hamba Allah, ya tadi kan hamba dosa kan, buahnya kematian. Jadi hamba Allah, buahnya apa? Hidup yang kekal. Janji siapa? Janji Tuhan, bukan saya. Makanya kita percaya, amin. Ya kan? Dan nampaknya ini yang penting buat setiap kita renungkan kembali. Ya kalau tadi saya ambil ilustrasi ini gini, kematian Yesus mengubah saya, mentransformasi kehidupan saya dari hamba dosa menjadi pelaku kebenaran. Gini, kalau tadi saya terikat sama rantai di sini, ini kan dosa nih. Tadi kan kita bikin simulasi gitu ya. Anggaplah ini dosa, ya. Saya nggak bisa lepas dari dosa karena saya terantai oleh dosa. Ya, tapi kematian Kristus membuat rantai itu terputus, ya. Sehingga saya tidak terpenjara oleh dosa. Saya mampu untuk pergi kepada kebenaran. Tapi pertanyaannya begini, Tuhan kita toksik nggak? Enggak. Sejak Tuhan kasih kita yang namanya kehendak bebas, Tuhan kita nggak pernah toksik. Dia bukan pemaksa, bukan. Ya, dia kasih kita pilihan. Dia kasih kita pilihan untuk kita kembali kepada dosa atau kita mau menghidupi kebenaran. Kan gitu. Benar nggak? Jadi artinya gini, kematian Kristus yang kedua adalah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dari yang tadinya jadi hamba dosa, jadi hamba Allah. Tapi seringkali gini, ini jadi sebuah pertanyaan buat kita, mau nggak kita jadi hamba Tuhan? Ya hamba Tuhan bukan cuma Om David, Om Santo, Pak Hartanto, bukan. Ya setiap kita harusnya jadi hamba Allah. Kan firman Tuhan yang bilang, ya enggak? Setiap kita yang dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, firman Tuhan bilang begitu. Ya kan? Tuhan kita enggak toksik, dia kasih kita pilihan mau jadi hamba Tuhan atau hamba dosa.
Artinya itu pilihan kita setelah kita dibebaskan dari dosa, kita mau kembali kepada lumpur dosa atau justru kita berbalik kepada Allah. Amin. Makanya saya suka banget kalau Bapak Ibu baca sebuah kisah tentang Yosua, saya suka banget. Ya, dan saya ini sering banget bagiin di dalam live khususnya untuk para pria yang ada di live saya. Ya, Yosua pernah bilang begini, hari ini aku mengadakan sebuah perjanjian gitu kurang lebih ya. Terus Yosua bilang apa? Aku menghadapkan kalian bangsa Israel kepada sebuah pilihan. Mau beribadah kepada Allah lain atau beribadah kepada Allah. Yosua bilang apa Yosua? Ya, dengan lantang Yosua bilang begini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Ya kan? Artinya gini, setelah kita dibebaskan, sekali lagi Tuhan kasih kita pilihan. Pilihannya mau menjadi hamba dosa yang ujungnya maut, atau justru menjadi hamba Allah yang ujungnya hidup yang kekal. Kita yang milih sendiri. Tuhan gak pernah paksa. Ya kan? Tuhan gak pernah paksa, kita yang pilih. Ya makanya kitab Yosua itu menarik banget. Kenapa menarik banget? Karena bangsa Israel waktu dibebasin dari Mesir, apa kata-kata mereka? Ah, enakan di Mesir lah. Makan daging di Mesir, bener gak? Padahal mereka diperbudak tuh di Mesir. Mereka diperbudak, tapi mereka bilang apa? Ah, enakan di Mesir lah. Lah, gimana? Jelas-jelas Tuhan memerdekakan mereka. Makanya kenapa Yosua kasih pilihan? Mau milih mana? Beribadah kepada siapa? Kepada Allah yang gak jelas atau Allah yang jelas-jelas baik sama kita? Ya kan? Makanya kenapa Yosua tekankan aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Makanya nampaknya itu jadi kewajiban setiap kita untuk ngajak setiap anggota keluarga kita. Amin. Ya. Ayat 23, diulang lagi ayat 23-nya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, ini alasan yang pertama, karena kita berdosa sehingga kita butuh penebusan. Alasan yang kedua, supaya kita dilepaskan dari belenggu dosa. Amin. Ya. Dan apa alasan ketiga? Alasan ketiga ini, Yohanes 3 ayat 16. Ya, kayaknya kita semua tanpa lihat firman Tuhan kita udah hafal ayat ini. Ya, ini ayat yang sangat-sangat populer ya. Ini populer banget ayatnya. Tapi kita coba renungkan lebih jauh. Cara merenungkannya begini, kita harus tahu latar belakang Yohanes. Bapak Ibu, saya sedikit cerita, mungkin agak panjang. Yohanes adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Itu Yohanes. Ya, dan kenapa ayat ini menjadi otentik? Ya, coba kita baca semua kitab Injil, cuman ada di sini doang ayatnya. Yohanes 3 ayat 16 tidak di-refer ke ayat manapun. Ya, jadi kalau kita baca, kan ada kisah tentang kematian Yesus misalnya. Ya, ada di kitab Matius, Markus itu ada semua. Ya kan? Ada semua. Tapi Yohanes 3 ayat 16 ini spesial. Karena cuma Yohanes yang menuliskan ayat ini. Ya, sisanya enggak nulis. Yang menuliskan cuma Yohanes. Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Ya. Jawabannya adalah begini, karena Yohanes yang paling mengerti betapa besarnya kasih Tuhan. Karena begini, Yohanes itu ya, dia salah satu murid Tuhan yang dulu hidupnya enggak jelas, beneran. Ya. Saking enggak jelasnya, apa perdebatan murid-murid Yesus yang paling sering mereka debatin? Posisi. Siapa yang paling besar di antara mereka? Bayangin, Yesus waktu perjamuan kudus, waktu menjelang kematiannya dibikin perjamuan, kelar perjamuan, bayangin, kelar perjamuan, mereka langsung berebut. Siapa yang paling besar di antara kita? Bayangin. Ya kan? Langsung berebut, padahal gurunya udah pengen disalib nih. Tapi mereka malah berebut siapa posisinya yang lebih besar. Ya kan? Petrus dengan segala kemampuannya jalan di atas air, kan gitu. Ya, siapa yang paling besar? Dan tahu nggak, Bapak Ibu, Yohanes salah satu yang berebutan kursi. Bukan di DPR tentu, tapi di kerajaan sorga. Ya, mereka berebutan, siapa yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tuhan Yesus, waktu Tuhan memerintah. Ya, lebih parahnya lagi Yohanes apa? Bawa-bawa mamanya. Bayangin sampai mamanya yang datang ke Tuhan Yesus bilang, Tuhan nanti kalau udah memerintah, anakku duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Lah, bayangin sampai bawa-bawa mama, teman-teman yang lain saya yakin tuh bete tuh. Duh, bawa orang tua gak enak nih, gak seru ya kan. Lah, gak asik nih ya kan. Iya. Itu ya latar belakang seorang Yohanes. Itu latar belakang seorang Yohanes. Dia gak peduli sama Yesus, dia pedulinya sama jabatannya, posisinya. Apakah saya akan duduk di sebelah kanan apa kiri nih? Loh, coba lihat, itu yang diperdebatkan. Tapi tahu gak Bapak Ibu, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang menyaksikan secara langsung kematian Yesus di atas kayu salib. Semua murid Yesus, waktu Yesus ditangkap, mereka tercerai-berai.
cuman satu orang yang menyaksikan kematian Yesus di kayu salib. Dari 12 orang itu. Namanya Yohanes. Dari yang tadinya berebutan siapa yang paling besar di antara mereka. Akhirnya Yohanes dengan mata kepalanya sendiri. Dia menyaksikan kebesaran kasih Tuhan. Itu makna ayat ini. Makanya kenapa cuman Yohanes yang bisa nulis. Karena begitu besar apa? Kasih Allah, karena tadinya dia berebutan siapa yang paling besar. Akhirnya begitu dia melihat kematian Tuhan, ternyata ini yang paling besar. Ternyata ini kasih yang paling besar, yang luar biasa. Ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang mana? Yang tadi di kitab Roma kita baca, berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya. Yang tunggal, kenapa ada penekanan yang tunggal? Karena satu-satunya biasanya yang tunggal yang paling penting. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Dan nampaknya kematian Kristus di kayu salib mentransformasi kehidupan Yohanes. Jadi mengubah kehidupan Yohanes yang tadinya berebutan siapa yang paling besar, sampai akhirnya dia menyaksikan kebesaran Tuhan di atas kayu salib. Ada satu kisah yang menarik, tahu kisah domba yang hilang? Ya, ada 100 ekor domba, yang satu hilang. Ya, terus Tuhan biarkan yang 99, ya, bukan diabaikan, tapi ditaruh di tempat yang aman. Ya. Saya percaya 99 itu udah masuk dalam sebuah komunitas, namanya Gereja Hope. Oh, enggak lah, ya, bercanda. Ya, gitu ya. Yang 99 itu bukan diabaikan, enggak, udah ditempatkan di tempat yang aman. Terus Tuhan cari yang satu, bener enggak? Tuhan cari yang satu sampai dapat. Kan firman Tuhan bilang begitu, dia enggak pulang kalau enggak dapat. Ya, sampai dapat. Terus begitu dapat apa? Begitu dapat dombanya di apa? Digendong, bener gak? Artinya begini, bukan cuma Tuhan yang akan gini. Saya percaya Tuhan akan selalu cari setiap kita. Tapi kita punya keputusan untuk kita merelakan diri kita diangkat sama Tuhan apa enggak? Nampaknya domba juga perlu punya kerelaan hati untuk digendong sama Tuhan. Ya kan? Nah sama, dalam proses pengudusan kita juga, ini jadi pilihan kita mau enggak untuk masuk dalam proses pemuritan atau enggak? Kenapa kita perlu masuk dalam proses pemuritan? Karena pemuritan itu adalah bagian untuk apa? Proses di mana setiap kita dimurnikan. Ya, makanya saya percaya pemuritan itu untuk pemurnian setiap kita. Karena kita masuk dalam sebuah fase yang namanya pengudusan. Ini salah satu cara kita menghargai kematian Kristus. Ya, supaya nggak ada lagi setiap kita yang balik ke lumpur dosa, tapi setiap kita sungguh-sungguh dimuridkan untuk hidup bagi sang firman, sang kebenaran. Sedikit yang jadi murid. Ya kan jelas firman Tuhan bilang, faktanya, ini kebenarannya. Ini kebenarannya. Nggak semua orang yang beneran Kristen, yang percaya Yesus at the end of the day akan diselamatkan. Dari mana taunya? Dari firman Tuhan, karena firman Tuhan sendiri yang bilang, bener nggak? Ya ada satu kisah di firman Tuhan yang bilang begini, Tuhan bukankah kami melakukan mujizat demi namamu, bener gak? Kalau gak salah di Matius tuh. Ya. Terus Tuhan jawab apa? Enyalha kamu para pembuat kejahatan, coba bikin mujizat demi nama Tuhan, kemungkinan Kristen, bener gak? Iya dong. Bikin mujizat demi nama Tuhan, kemungkinan besar Kristen. Tapi faktanya apa? Faktanya belum tentu. Ya ini fakta kebenaran yang memang gak enak, tapi ini faktanya. Makanya setiap kita perlu untuk dimurnikan lagi. Lebih tepatnya gini, dimurnikan terus-menerus melalui proses yang namanya pemuritan. Ya, bahan ini saya peroleh di grup Leader Life Hope. Ya, jadi saya harap setiap Leader Life juga boleh menyampaikan hal ini lebih jelas buat setiap anggota-anggota live-nya. Ya, karena ini fakta dan kebenarannya tentang pemuritan yang sebetulnya adalah salah satu akses kita untuk dimurnikan. Amin. Ya. Faktanya coba lihat. Yang bukan Kristen lagi, jadi yang tadinya udah Kristen, terus dia beralih, akhirnya nggak jadi Kristen lagi. Ya. Di Indonesia ada 2%, di dunia ada 21%. Ya nampaknya Indonesia masih lebih baik ya. Tapi kita tetap sedih nggak? Sedih lah. Yang tadinya orang percaya, terus akhirnya apa? Ya kalau bahasanya adalah murtad. Ya kan? Ada 2%. Ya Kristen tapi nggak ke gereja. Ya. Banyak nggak yang kayak gitu? Ada, ya mungkin kita kenal. Ya, ya mungkin kita kenal. Ya, di sini nggak ada, setuju, amin. Ya, karena ke gereja semua kan? Iya. Ini Kristen tapi nggak ke gereja. Di Indonesia ada 15%, ya di dunia 37%.
Ya puji Tuhan Indonesia masih lebih baik dalam hal ini, amin. Ya tapi nggak puji Tuhan juga sih dengan 15% ini. Ya harusnya 100%, amin. Harusnya 100% murid Tuhan. Ya. Terus ada Kristen ke gereja minimal 1 kali per bulan, tapi bukan murid. Ya kan? Padahal kita sedang masuk dalam proses apa? Pengudusan. Dan dalam proses pengudusan, percayalah dunia nggak akan senang. Ya kan? Tapi ternyata, coba lihat, Kristen sih, tapi ke gereja 1 kali sebulan. Bayangin. Ini ada risetnya tuh dari apalah itu yang di bawah. Ya, jadi jelas banget bahwa ini yang paling banyak ternyata. Yang paling banyak datang sih ke gereja sesekali. Ya kalau di anak muda bilangnya napas sesak, ya. Natal Paskah sesekali kalau konser gitu, ya kan. Datangnya cuma Natal Paskah, puji Tuhan, Jumat Agung yang datang di sini berarti nggak masuk kategori ini harusnya. Ya. Nah yang terakhir, Kristen murid yang tangguh. 20% di Indonesia, di dunia 13%. Bayangin, jadi artinya begini, cuma 1 dari 5 orang Kristen yang benar-benar murid. Ya, dan nampaknya ini yang dicari sama Tuhan, bener gak? Karena itu pergilah apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pesan Tuhan, amanat agung Tuhan, ya. Setelah dia bangkit dari kematiannya. Ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pesannya. Ya, kematian Kristus bukan supaya kita bisa hidup bebas untuk melakukan dosa, tapi sebaliknya kematian Kristus salah satunya adalah supaya kita hidup dalam proses yang namanya pengudusan. Dan dalam proses pengudusan itu salah satunya yang paling penting adalah pemuritan. Dan setiap kita harusnya memilih untuk dimuridkan dan memuridkan, amin. Ya, kita bisa milih untuk hidup lagi sama dosa, tapi kita harusnya memilih untuk dimurnikan melalui pemuritan, amin. Oke, ya makanya kenapa? Karena Tuhan nampaknya yang Tuhan cari adalah murid. Ya, saya percaya gini, saya akan ceritakan sedikit ya bahwa waktu pandemi ya begitu banyak orang-orang yang saya kenal yang ninggalin Tuhan. Ya banyak banget orang-orang yang saya kenal ninggalin Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang benar-benar dimuridkan. Yang sungguh dimuridkan dan dimurnikan setiap hari. Ya. Enggak sedikit mungkin teman-teman kita atau mungkin saudara-saudara kita yang mungkin akhirnya meninggalkan kekristenan. Ya. So itu menjadi tugas setiap kita seharusnya. Yang pertama untuk menjaga setiap kita ya supaya kita enggak meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah menolong setiap orang supaya kembali kepada Tuhan. Amin. Karena at the end of the day itu tujuan utamanya. Ya Kristus, jangan biarkan kematian Kristus jadi sia-sia. Dengan cara kita hidup dalam dosa, bukan. Tapi sebaliknya kita menghargai kematian Kristus dengan cara apa? Dengan hidup buat Kristus. Amin. Jadi kita hidup buat yang sudah mati buat kita. Amin.